warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Perkenalkan, nama Ibu Rizka. Hari ini Ibu akan menemani anak-anak semua belajar tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumi dan Musimnya, pembelajaran kedua. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kalau hari ini pelajaran yang akan kita pelajari tentang bahasa Indonesia yaitu membaca memindai, IPA, rotasi bulan, dan juga pada seni budaya kita akan mempelajari tentang tarian tradisional berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mencari informasi penting dari bacaan. Siswa mampu menyajikan kembali dalam bentuk ringkasan bacaan. Siswa mampu menjelaskan proses atau peristiwa rotasi bulan, dan juga Ibu harap siswa mampu menjadi lebih mengenal dan memahami jenis-jenis tari kreasi daerah, dan yang terakhir agar siswa mampu memperagakan tari tradisional daerah secara individu. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi. Mohon disimak ya. Mari kita amati gambar berikut ini. Pada gambar ini ada gambar matahari, bumi, dan juga bulan. Faktanya, bulan itu berotasi pada porosnya. Bulan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan selalu bersama bumi, sehingga bulan dapat juga disebut sebagai satelit bumi. Bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahayanya sendiri, namun cahaya bulan berasal dari pantulan matahari. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi. Mari kita ingat kembali, yang dimaksud rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, ada akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, adanya pergantian waktu siang dan malam, adanya perbedaan waktu. Dan yang selanjutnya, akibat dari revolusi bumi adalah adanya perbedaan lama siang dan malam, perubahan musim, dan juga perubahan rasi bintang. Sekarang mari kita pelajari apa yang dimaksud dengan rotasi bulan, revolusi bulan, dan dampak apa yang diakibatkan oleh rotasi dan revolusi bulan. Sekarang Ibu akan minta kita semua untuk amati gambar berikut ini. Nah, di sini kan ada gambar bumi dan juga ada gambar perputaran bulan yang mengelilingi bumi. Kalau kita mengamati bulan pada malam hari yang cerah, kadang kita dapat melihat bulan seperti sabit, kadang separuh, dan kadang juga penuh. Ibu mau tanya, tahukah kalian penyebabnya? Jawabannya adalah sama seperti bumi, bulan juga selalu bergerak. Sekarang Ibu akan minta kita semua untuk amati gambar berikut ini. Nah, di sini kan ada gambar bumi dan juga ada gambar perputaran bulan yang mengelilingi bumi. Kalau kita mengamati bulan pada malam hari yang cerah, kadang kita dapat melihat bulan seperti sabit, kadang separuh, dan kadang juga penuh. Ibu mau tanya, tahukah kalian penyebabnya? Jawabannya adalah sama seperti bumi, bulan juga selalu bergerak. Perputaran bulan pada porosnya disebut dengan rotasi bulan. Waktu yang dibutuhkan bulan saat melakukan sekali rotasi adalah 29,5 hari, atau jika digenapkan menjadi 1 bulan. Bulan berotasi dari arah barat ke timur. Oleh karena itu, kita selalu melihat sisi yang sama setiap kali melihat bulan. Sedangkan yang dimaksud dengan revolusi bulan adalah perputaran bulan dalam mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam orbit yang berbentuk elips. Perputaran bulan yang mengelilingi bumi menyebabkan adanya perubahan pada bagian bulan yang mengenai sinar matahari. Akibatnya, bulan sering terlihat berubah-ubah bentuk. Perubahan bentuk bulan ini disebut dengan perubahan fase bulan.
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu daur penuh fase bulan yakni selama 29,5 hari atau disebut juga 1 bulan. Bentuk-bentuk yang terbentuk pada bulan dipengaruhi oleh posisi bulan. Fase bulan juga dipengaruhi oleh seberapa luas dari separuh permukiman tersebut yang dapat diamati dari bumi. Sama seperti revolusi dan rotasi bumi, rotasi dan revolusi bulan juga memiliki dampak. Dampak yang pertama adalah naiknya pasang dan naik air laut. Yang kedua, adanya perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Yang ketiga, terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Yang keempat, terjadi gerhana bulan. Dan yang kelima, terjadinya gerhana matahari. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang membaca memindai. Dalam penggunaannya, pembaca akan langsung mencari informasi tertentu atau fakta khusus yang diinginkan tanpa memperhatikan atau membaca bagian lain dalam bacaan yang tidak dicari. Setelah menemukan informasi yang dicari, pembaca membaca dengan teliti untuk memperoleh informasi tersebut. Yang dimaksud dengan membaca memindai atau disebut juga sebagai membaca scanning, yaitu teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain-lain dengan cepat dan tepat. Atau dalam pengertian lain, membaca memindai adalah cara membaca dengan sekilas dan cepat tetapi teliti yang bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan informasi tertentu atau fakta dari suatu teks. Mari kita baca teks di bawah ini. Ayo mengenal bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Bulan adalah benda langit yang mudah dilihat. Meskipun tampak putih dan terang, permukaan bulan sebenarnya gelap. Permukaan bulan sedikit lebih cerah daripada aspal cair. Sejak zaman kuno, posisi bulan yang menonjol di langit dan fasenya yang teratur telah mempengaruhi banyak budaya, termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 hari atau 30 kali dari diameter bumi. Jarak ini menyebabkan ukuran bulan di langit tampak sama besar dengan matahari. Ukuran yang tampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Pada materi terakhir kali ini, kita akan mengenal tari tradisional berkelompok. Tarian yang pertama adalah Tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Tari Bedaya Ketawang merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kesunanan Surakarta, Jawa Tengah atau Keraton Solo. Pementasannya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, yaitu ketika upacara penobatan raja baru atau peringatan penobatan raja atau sunan. Ada juga yang menyebut tarian ini sebagai tarian langit karena tari bedaya ketawang diiringi dengan musik pokok bentuk ketawang Jawa yang berarti langit. Tari bedaya ketawang merupakan tarian sakral yang suci atau bersih karena memiliki persyaratan tertentu. Selain itu, juga menyangkut pemujaan dan persembahan kepada Sang Pencipta. Tari bedaya ketawang diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias, serta gerak tarian yang sama. Kualitas gerak halus cenderung lembut atau pelan dan diiringi seperangkat gamelan Jawa. Selanjutnya ada Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik dua, kepala, drum, genderang, dan juga sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Tari Pakarena yang selama ini dimainkan oleh maestro Tari Pakarena Mat Copong Daeng Ranu almarhum. Di Kabupaten Goa terdapat jenis Pakarena lain yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Tari Pakarena Gantarang.
Alasan dinamakan sebagai tari Pakarena Gantarang karena tarian ini berasal dari sebuah perkampungan yang merupakan pusat kerajaan di Pulau Selayar pada masa lalu, yaitu Gantarang Lalang Bata. Tarian yang dimainkan oleh 4 orang penari perempuan pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1903 saat Panggali Pata Raja dinobatkan sebagai Raja Gantarang Lalang Bata. Dan yang terakhir adalah tari gantar dari Kalimantan Timur. Menurut cerita yang ada, tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Terdapat versi cerita lain yang mengatakan bahwa tari gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan adalah sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Tongkat panjang yang digunakan dalam menari berfungsi untuk melubangi tanah. Bambu yang pendek digunakan untuk menaburkan benih padi pada lubangnya. Pola gerak hentakan kaki menggambarkan cara menutup lubang pada tanah yang telah ditaburi benih padi. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan dengan penjelasan tadi? Hari ini kita telah belajar tentang rotasi bulan, membaca memindai, dan juga tari tradisional berkelompok. Ibu harap anak-anak semua sudah mengerti ya. Baik, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap di rumah dan jaga kesehatan, tetap semangat ya, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.